Anak yatim yang menemukan seorang miliarder yang terjatuh dari kapal di pulau terpencil hingga diangkat menjadi anak. Angin laut berembus pelan melewati hamparan pohon kelapa yang tumbuh di sepanjang bibir pantai. Daun-daunnya yang panjang bergoyang tenang, menyambut pagi dengan keheningan yang nyaris tak tersentuh waktu. Matahari baru saja menampakkan dirinya dari balik garis cakrawala, menyinari permukaan laut yang tenang dengan semburat jingga yang menyapu langit timur. Burung-burung kecil berkicau lirih, bersahutan dari balik semak dan batang pohon yang rimbun, seolah mereka satu-satunya saksi atas kehidupan sunyi yang bergulir di pulau kecil itu. Seorang anak laki-laki keluar dari pondok kayu sederhana di tengah pepohonan kelapa yang mengelilingi sisi selatan pulau. Usianya baru menginjak 13 tahun, namun cara ia melangkah menunjukkan kematangan yang tak biasa untuk anak seusianya. Wajahnya tidak murung, tapi juga tidak ceria. Ada keteguhan diam-diam di dalam sorot matanya. Ia berjalan pelan menyusuri jalan setapak dari tanah yang biasa ia lintasi setiap pagi. Tangan kirinya memegang seikat tali rotan yang dililitkan ke bahunya, sementara tangan kanannya menggenggam ember kecil berisi sisa makanan dari malam sebelumnya. Namanya Dennis. Rambutnya hitam legam, sedikit ikal dan agak panjang di bagian tengkuk karena sudah lama tak dipotong. Kulitnya sawo matang, terbakar matahari, dan penuh goresan-goresan kecil bekas luka lama yang kini sudah sembuh. Ia tinggal sendirian di pulau itu sejak orang tuanya meninggal beberapa tahun lalu. Tak ada keluarga yang datang mencarinya. Tak ada juga kapal yang bersedia mampir terlalu lama di pulau terpencil ini. Kadang ada nelayan singgah untuk menambatkan perahu dan sekadar mengeringkan jaring, tapi itu pun bisa dihitung jari dalam sebulan. Dennis berjalan ke belakang rumah, ke arah kandang ayam kecil yang ia buat dari sisa kayu perahu rusak yang terdampar bertahun-tahun lalu. Ia membuka pintu kandang dan ayam-ayam keluar sambil mengais-ngais tanah, mencari serangga dan dedaunan yang jatuh. Dennis menaburkan sisa makanan ke tanah, dan ayam-ayam itu segera berebut, menimbulkan suara gaduh yang menjadi satu-satunya tanda kehidupan di pagi hari itu. Selesai memberi makan, ia duduk di kursi panjang dari batang pohon kelapa yang sudah dipolesnya sendiri. Ia memandangi laut dari kejauhan. Dari tempat duduknya, ia bisa melihat ujung pantai yang memanjang, garis air laut yang perlahan naik, dan gugusan karang yang terlihat jelas saat air surut. Di ujung utara pulau, terdapat batu besar menyerupai kepala singa jika dilihat dari sisi tertentu. Batuan itu jadi penanda arah bagi kapal-kapal kecil yang tak sengaja melewati pulau ini. Pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, Dennis membuka buku tua yang tergeletak di atas peti kayu di dekatnya. Buku itu dulunya milik ayahnya, seorang guru sukarlawan yang pernah bertugas di pulau ini sebelum akhirnya memutuskan tinggal menetap bersama istrinya dan membesarkan Dennis. Buku-buku itu adalah satu-satunya peninggalan yang membuat Dennis merasa tidak benar-benar sendirian. Di sana tertulis banyak hal, pelajaran, cerita, juga coretan-coretan tangan sang ayah yang selalu memberi motivasi tentang bagaimana menghadapi hidup dengan hati yang penuh syukur. Dennis bukan anak yang gemar mengeluh. Hidup dalam kesepian bukan pilihan, tapi ia tak membiarkannya menjadi beban. Ia terbiasa mengisi harinya dengan kegiatan kecil, merawat tanaman, memperbaiki atap pondok, membersihkan sumur, dan sesekali menjelajahi sisi lain pulau untuk mencari buah liar atau kayu kering untuk memasak. Ia bahkan membuat penampung air hujan sendiri dari potongan drum bekas yang dikuburnya sebagian ke dalam tanah. Matahari kian naik. Suhu udara mulai menghangat dan burung-burung berhenti berkicau. Dennis berdiri dari duduknya dan berjalan menuju sumur. Ia menimba air lalu membasuh wajahnya. Air dari sumur itu terasa segar, tidak asin seperti air laut. Ayahnya dulu yang membuat sumur itu dengan menggali selama berhari-hari. Setiap kali menimba, Dennis selalu teringat pada ayahnya. Ia bisa membayangkan suara tawa sang ayah saat air pertama menyembur keluar dari tanah. Ibu Dennis juga selalu menyiapkan segelas teh hangat untuk ayahnya setelah bekerja keras. Tapi sekarang, semua itu hanya ada dalam ingatan. Hari itu, Dennis berencana memperbaiki atap bagian belakang rumah yang mulai bocor sejak hujan terakhir. Ia mengambil palu, paku, dan beberapa potongan daun rumbia yang sudah dikeringkan. Langkahnya mantap dan teratur. Tangannya cekatan saat memanjat ke atas.
mengaitkan lembar demi lembar daun kerangka kayu. Beberapa kali ia berhenti untuk menyeka keringat, tapi tidak mengeluh. Baginya, pekerjaan itu seperti berbicara dengan orang tuanya. Setiap pukulan palu adalah jawaban terhadap keheningan yang mengelilinginya. Menjelang siang, suara gemuruh laut terdengar lebih jelas dari biasanya. Angin mulai bertiup kencang. Dennis turun dari atap dan menatap ke arah barat. Langit mulai mendung. Gulungan awan kelabu bergerak cepat, menandakan kemungkinan hujan deras akan turun. Ia segera menyimpan alat-alatnya dan menutup jendela rumah dengan pelat kayu. Suara petir samar terdengar di kejauhan, disusul cahaya kilat yang menyambar laut lepas. Dennis menyalakan api di dapur kecilnya dan mulai merebus air untuk membuat sup sederhana dari ubi dan sayuran hasil kebunnya. Sambil menunggu air mendidih, ia duduk di depan pintu dan kembali memandangi laut. Suara ombak menghantam pantai dengan irama yang lebih keras. Petir menyambar lagi, kali ini lebih dekat, menyilaukan langit yang kelabu. Namun di tengah gemuruh itu, ada sesuatu yang membuat Dennis mengernyit. Ia berdiri dan melangkah ke tepi pantai. Matanya menyipit, berusaha menembus kabut tipis dan guyuran hujan yang mulai turun perlahan. Di kejauhan, ia melihat bayangan hitam melayang di atas ombak, besar, terombang-ambing seperti benda terapung. Dennis menajamkan pandangannya. Itu bukan potongan kayu atau batang pohon. Benda itu bergerak, kadang menghilang di balik ombak, lalu muncul lagi. Ia menunduk, mengambil teropong kecil peninggalan ayahnya yang selalu ia gantungkan di dalam pondok. Ia arahkan lensa ke laut, menyisir gelombang. Nafasnya tercekat ketika ia menangkap gambar lebih jelas. Itu adalah sosok manusia. Ada lengan yang terangkat lemah, tubuh yang terombang-ambing, dan kepala yang kadang tenggelam lalu muncul lagi. Lumpur lembut dan pasir basah menempel di telapak kaki Dennis saat ia berlari menyusuri bibir pantai yang diguyur hujan gerimis. Angin laut menerpa wajahnya dan menggoyangkan daun-daun kelapa yang menunduk di antara badai. Gelombang air terus menggulung ke arah daratan, memecah di atas batu-batu karang, membawa aroma asin yang menusuk hidung. Tapi semua itu tidak mampu menahan langkah Dennis yang kini berlari semakin cepat. Matanya terpaku pada sosok tubuh yang semakin mendekat ke bibir pantai. Sosok itu terombang-ambing, terbawa ombak, lalu terseret dan tersangkut di celah karang yang menonjol tidak jauh dari permukaan air. Tubuhnya telungkup, sebagian wajahnya tertutup rambut basah dan pasir laut. Dennis tidak berpikir dua kali. Ia langsung melompat ke dalam air, meski bajunya basah kuyup dan kaki kecilnya sulit berpijak di antara batu yang licin. Dengan sekuat tenaga, ia menarik lengan tubuh itu, memutarnya perlahan agar wajahnya menghadap ke atas. Wajah pria itu pucat, dingin, dan penuh luka lecet. Ada darah yang bercampur air hujan mengalir dari kening dan pipi kirinya. Bibirnya membiru, napasnya nyaris tak terdengar. Ia mengenakan kemeja putih yang sudah robek di bagian lengan, dan celana bahan yang menggulung di bagian lutut. Di pergelangan tangan kirinya masih tergantung jam tangan logam yang mewah, tapi sebagian kaca penutupnya retak. "Paman, dengar saya, Paman." Suara Dennis terdengar gemetar, separuh karena kedinginan, separuh karena rasa cemas yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia memutar tubuh pria itu sepenuhnya dan mendekatkan telinganya ke mulutnya. Masih ada hembusan napas, lemah tapi nyata. Jantung Dennis berdetak lebih kencang. Ia menyeka wajah pria itu dari air dan pasir, lalu menariknya perlahan ke arah daratan, menjauh dari gelombang. Tangan kecilnya menggenggam erat lengan lelaki itu, menyeretnya sejauh mungkin sampai tubuh itu benar-benar keluar dari jangkauan ombak. Setelah tubuh pria itu terbaring di atas pasir, Dennis menarik napas dalam-dalam dan menatap wajahnya yang kini mulai terlihat jelas. Pria itu berusia sekitar 40-an. Meski garis lelah di wajahnya membuatnya tampak lebih tua. Wajahnya asing, tidak seperti para nelayan atau tamu-tamu yang pernah singgah di pulau ini. Tidak ada satupun ciri yang menunjukkan bahwa ia berasal dari tempat dekat. Dennis memandangi jam tangan logam itu. Benda itu tampak mahal, bukan milik orang biasa. Ia tidak bisa membaca mereknya karena pecah. Tapi desain dan bahan logamnya menunjukkan bahwa pemiliknya pasti berasal dari dunia yang berbeda jauh dari tempat ini. Hujan semakin deras.
Dennis menggigit bibir, lalu segera mengambil keputusan. Ia berjongkok, memeluk tubuh pria itu dari belakang, dan dengan seluruh tenaga yang ia miliki, menarik tubuh berat itu menuju jalan setapak yang menuju ke pondoknya. Jarak dari pantai ke pondok hanya sekitar 100 meter, tapi dalam kondisi hujan dan becek, setiap meter terasa seperti menaklukkan gunung. Langkah demi langkah, ia terus menarik. Beberapa kali ia terjatuh karena licinnya tanah, namun selalu bangkit kembali. Air hujan membasahi wajahnya, dan rambutnya menempel di dahi. Nafasnya tersengal, tapi ia tidak berhenti. Tidak ada satupun dalam pikirannya kecuali, pria ini tidak boleh mati. Sesampainya di depan pondok, Dennis membuka pintu dengan bahu, lalu menarik pria itu masuk ke dalam. Ia membaringkannya di atas tikar pandan yang digelar di dekat perapian kecil. Setelah itu, ia menyalakan api dengan serpihan kayu kering yang selalu ia simpan di bawah bangku. Api mulai membara, menyala pelan tapi hangat. Dengan tangan yang gemetar, ia membuka kemeja pria itu yang sudah basah kuyup, lalu menyelimuti tubuhnya dengan selimut dari goni tebal. Dennis mengambil kain bersih dan air hangat dari panci yang selalu menggantung di atas api, lalu membersihkan luka-luka di wajah dan tangannya. Ia melakukannya pelan, penuh hati-hati, seperti merawat anak burung yang jatuh dari sarang. Malam mulai turun, membawa suara serangga dari balik dedaunan. Hujan telah reda, namun atap rumah masih meneteskan air ke tanah. Dennis duduk bersila di samping pria itu. Matanya tak lepas dari wajah yang kini mulai tampak tenang. Ia mengganti kompresan di dahi pria itu setiap 2 jam. Sesekali ia tidur sebentar di pojok ruangan, tapi selalu terbangun karena suara napas berat pria itu atau bunyi hujan yang kembali turun. Pagi berikutnya, matahari kembali muncul dari ufuk timur. Burung-burung berkicau pelan. Udara terasa lebih hangat. Dennis bangun lebih awal dari biasanya. Ia memeriksa suhu tubuh pria itu, yang kini sudah tidak sedingin semalam. Warna bibirnya juga mulai normal. Napasnya pun lebih teratur. Ia mengambil semangkuk kaldu hangat dan duduk di sampingnya. Beberapa menit kemudian, tubuh pria itu bergerak. Jemari tangan kanannya mengepal pelan, lalu membuka. Kelopak matanya bergetar, kemudian terbuka perlahan. Mata itu tampak kebingungan. Ia mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan, lalu menatap wajah Dennis yang duduk di dekatnya. "Di mana aku?" Suaranya pelan dan serak, nyaris seperti bisikan. "Kau di pulau kecil." Paman terdampar. "Saya yang menemukannya di pantai kemarin," jawab Dennis, tenang tapi waspada. Pria itu mencoba duduk, tapi tubuhnya masih lemah. Dennis segera membantunya menopang punggung dengan gulungan selimut. "Apa yang terjadi?" tanyanya lagi, mencoba mengingat. Dennis menggeleng. "Saya tidak tahu. Saya melihat paman terombang-ambing di laut. Saya pikir paman sudah mati." Pria itu diam. Pandangannya menerawang jauh. Lalu ia menyentuh pelipisnya, meringis kesakitan saat menyentuh luka kecil di keningnya. "Namamu siapa?" tanya Dennis. "Ryan," jawab pria itu pelan. "Aku, Ryan." Dennis mengangguk, lalu mengulurkan semangkuk kaldu. "Makan sedikit dulu, Paman Ryan." Pria itu menerima mangkuk itu dengan tangan gemetar, menyeruput perlahan. Hangatnya kaldu membuat matanya sedikit memejam. Ia meminum setengah isinya sebelum mengembalikannya pada Dennis. "Terima kasih." Dennis tersenyum kecil. "Saya Dennis." Ryan menatap anak itu. Wajah anak laki-laki itu keras, tapi ada kelembutan yang tersembunyi. Matanya tenang, tidak panik, tidak takut, hanya penuh rasa ingin tahu. "Kau tinggal sendiri di sini?" tanya Ryan. Dennis mengangguk pelan. "Sudah 2 tahun. Ayah dan ibu sudah tiada." Ryan tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya mengangguk, lalu bersandar kembali ke tikar. Matanya menatap langit-langit rumah kayu yang sederhana tapi bersih dan tertata rapi. Dennis berdiri, berjalan ke dapur, dan mulai menyiapkan air hangat. Suasana di dalam pondok kembali hening. Hanya terdengar suara api dari perapian dan gemerisik dedaunan di luar.
Setelah memastikan api tetap menyala dan air di panci tidak terlalu panas, Dennis kembali membawa semangkuk air hangat ke samping Ryan, lalu duduk di lantai. Ia memperhatikan pria itu dalam diam, memperhatikan cara Ryan mencoba memahami tempat ia berada, dan menyesuaikan diri dengan kenyataan yang belum sepenuhnya jelas. Ryan mulai berbicara lagi. Suaranya masih lemah tapi kali ini lebih tenang. "Aku ingat aku ada di kapal," katanya perlahan. "Kapal besar, malam hari, lalu gelombang, semua gelap." Dennis menunggu, tidak menyela. Ada suara, sesuatu yang pecah. Kapal terguncang. "Aku jatuh. Aku pikir aku mati." Ia memejamkan mata, mencoba mengumpulkan sisa ingatan. Dennis menatap Ryan lama. "Paman bukan nelayan, ya?" Ryan tersenyum kecil. "Bukan. Aku. Entahlah, aku merasa hidupku biasanya. Sibuk, banyak pertemuan, orang-orang, tempat mewah." Ia berhenti sejenak, lalu menggeleng pelan. "Aneh. Aku tahu aku punya nama. Tapi semuanya seperti kabur." "Kalau paman tidak ingat semuanya, itu mungkin karena benturan di kepala," kata Dennis sambil menunjuk pelipis Ryan yang masih dibalut kain. "Bisa jadi," jawab Ryan. "Tapi aneh. Mengapa aku merasa lega justru saat berada di tempat ini?" Dennis tidak menjawab. Ia hanya mengambil kain bersih dari rak, mencelupkannya ke air hangat, lalu memerasnya sebelum mengganti kompresan di dahi Ryan. Selama beberapa hari berikutnya, Ryan tinggal di pondok itu, dan Dennis merawatnya sepenuh hati. Makanan sederhana seperti ubi rebus, pisang bakar, dan sup daun kelor menjadi santapan mereka sehari-hari. Ryan tidak pernah mengeluh. Ia justru merasa tenang, seperti menemukan ruang kosong dalam hidupnya yang selama ini penuh tekanan yang tidak ia sadari. Pada hari keempat, Ryan sudah bisa duduk sendiri tanpa bantuan. Luka-lukanya mengering perlahan. Ia mulai ikut Dennis membersihkan halaman pondok, menyapu dedaunan, dan menimba air dari sumur. Meski gerakannya masih lambat, Ryan mulai terbiasa dengan kegiatan fisik. Ia bahkan sempat membantu Dennis memperbaiki pagar bambu yang rusak karena angin malam sebelumnya. "Ayah saya dulu guru," ucap Dennis suatu sore saat mereka duduk di bangku kayu buatan sendiri sambil menatap laut. Ryan mengangguk. "Itu menjelaskan mengapa kau bisa membaca dan berbicara sangat baik." "Beliau suka cerita," katanya. "Membaca itu seperti membuka jendela dunia," ujar Dennis sambil menatap langit yang mulai menguning. "Kau percaya itu?" tanya Ryan. "Sangat. Tapi sejak beliau tiada, jendela itu tidak terbuka selebar dulu." Ryan menoleh ke arah Dennis, memperhatikan raut wajah anak itu yang tidak menunjukkan kesedihan, tapi juga tidak menampakkan semangat seperti anak-anak lainnya. Ada keteguhan yang membatu, tertanam di dalam diri Dennis, seperti pohon yang sudah lama berdiri di tanah kering tapi tetap tumbuh. Malam itu, mereka makan berdua di depan perapian. Api kecil menari di antara kayu bakar, menciptakan bayangan di dinding pondok yang bergerak perlahan. Di luar, suara ombak kembali terdengar mengalun. Kali ini tidak seperti ancaman, melainkan seperti bisikan. "Dennis," kata Ryan pelan. "Ya, paman. Kalau suatu saat aku pulih, aku akan kembali ke duniaku. Tapi aku akan kembali ke sini juga." Dennis tidak menoleh. Ia hanya menatap nyala api di depan mereka. "Kau tidak takut aku akan lupa padamu?" Dennis menggeleng pelan. "Paman bukan orang yang mudah lupa." Ryan mengangguk. Perlahan, ia tahu anak itu tidak bicara banyak, tapi setiap kalimat yang keluar selalu mengandung arti. Hari-hari berikutnya, kondisi Ryan semakin membaik. Ia sudah bisa berjalan mengelilingi area pondok, memanjat tangga kecil ke gudang atas, dan membantu Dennis menebang ranting kering. Kadang ia mencoba mengingat namanya secara lengkap, latar belakang, bahkan wajah anak-anaknya, jika ia punya. Tapi semuanya seperti tertutup kabut. Namun, ia tahu satu hal dengan pasti. Hidupnya sebelumnya tidak sesederhana ini, dan justru karena kesederhanaan di tempat inilah, ia merasa seperti manusia utuh untuk pertama kalinya. Dennis sendiri mulai terbiasa dengan kehadiran Ryan. Ia tidak banyak bertanya tentang masa lalu pria itu.
Ia hanya tahu bahwa Tuhan mengirim seseorang yang akhirnya bisa diajak bicara, bekerja bersama, dan mendengarkan suara lain selain miliknya sendiri. Ia menyadari bahwa diam-diam, ia telah menaruh harapan pada Rian, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sejak kedua orang tuanya pergi. Suatu pagi, Rian berdiri di tepi pantai sambil membawa secari kertas dari buku catatan Dennis. Di atasnya, ia menggambar garis kasar bentuk pulau, mencatat titik-titik penting seperti sumur, kandang ayam, dan posisi rumah. Ia tidak tahu pasti untuk apa ia melakukannya. Mungkin sebagai cara untuk memetakan ulang pikirannya, atau mungkin sekadar menyibukkan diri agar tidak tenggelam dalam bayang-bayang masa lalu. Dennis menghampirinya sambil membawa 2 buah kelapa muda yang sudah dibelah. Ia menyerahkan satu pada Rian, lalu duduk di sebelahnya. "Aku ingin bisa mengingat semuanya," kata Rian sambil menyeruput air kelapa. "Kalau tidak bisa," tanya Dennis, "aku akan mulai dari awal." Dennis menoleh pelan. "Awal yang bagaimana?" "Awal di sini, di tempat ini," jawab Rian tanpa ragu. Dennis diam. Ada percikan kecil di dadanya, semacam harapan yang mulai menyala. Sore itu, mereka berjalan menyusuri pantai yang memanjang ke arah barat. Matahari perlahan turun, mewarnai air laut dengan kilau keemasan. Mereka tidak bicara banyak, hanya berjalan berdampingan, sesekali menendang kerang kecil yang terdampar di pasir. Di ujung pantai, Rian memungut sepotong kayu kecil yang terbentuk seperti peluit. Ia meniupnya, tidak mengeluarkan bunyi apapun. Tapi ia tersenyum. "Benda ini rusak," kata Dennis. "Tidak apa-apa," sahut Rian. "Kadang sesuatu tidak harus berfungsi untuk tetap berharga." Saat malam kembali menyelimuti pulau dan nyala perapian menghangatkan pondok, Dennis duduk di depan pintu. Ia menatap laut yang bergelombang lembut, dan matanya sesekali menoleh ke arah Rian yang tengah tertidur di atas tikar. Sesuatu dalam dirinya merasa asing, rasa takut kehilangan. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia berdoa dalam hati agar pria itu tidak pergi terlalu cepat. Pagi datang perlahan, seperti biasa. Burung-burung kecil mulai meninggalkan sarangnya, hinggap di dahan kelapa yang bergoyang lembut. Cahaya matahari belum begitu terang, masih redup ditutupi awan tipis yang menggantung di langit. Angin laut membawa aroma garam yang lembut, dan suara ombak menabrak pantai menjadi latar alami bagi kehidupan di pulau kecil yang sepi itu. Rian membuka matanya dengan lebih tenang dari sebelumnya. Luka di pelipisnya sudah mengering, meski masih meninggalkan jejak memar keunguan. Tubuhnya terasa lebih ringan, tapi ada ketegangan di pundaknya, seolah tubuhnya sendiri menyimpan sesuatu yang belum selesai dipahami. Ia mengangkat tubuhnya perlahan dan mendapati dirinya sudah bisa duduk tanpa rasa nyeri di tulang punggung. Dennis sudah bangun lebih dulu. Anak itu sedang berdiri di luar pondok, memotong daun pisang dengan parang kecil. Setiap gerakannya terukur. Ia memotong dengan cara yang menunjukkan bahwa ia sudah sering melakukannya. Tak lama, ia membawa masuk beberapa helai daun dan meletakkannya di dapur kecil, lalu memeriksa air dalam panci. "Kau bangun," katanya pelan tanpa menoleh. Rian mengangguk, lalu mencoba berdiri. Kakinya agak gemetar, tapi tidak selemah beberapa hari sebelumnya. Ia menapak pelan, mendekati meja kecil di sudut ruangan. Di atas meja itu terdapat sebuah kotak kayu kecil dengan tutup terbuka. Isinya berupa perban, minyak kayu putih, dan beberapa kain bersih. "Ini bekas kotak obat ayahmu?" tanya Rian sambil menyentuh sisi kotak yang sudah mengelupas. "Iya, dulu beliau menyimpannya di laci. Tapi setelah beliau tiada, saya pindahkan ke tempat yang mudah dijangkau." Rian mengangguk pelan. Ia tidak bertanya lebih jauh. Namun ada kesan dalam nada suara Dennis, bukan sedih, melainkan menerima. Seperti seseorang yang telah menyelesaikan tahap berduka sejak lama dan hanya menyimpan sisanya sebagai kenangan tanpa perlu ditangisi lagi. "Boleh saya bantu hari ini?" tanya Rian sambil meluruskan tubuhnya. Dennis menoleh, sedikit mengangkat alis. "Kalau paman sudah kuat, tentu boleh. Tapi jangan terlalu dipaksa dulu. Kalau jatuh nanti, saya yang repot mengangkatnya." Rian tersenyum tipis. Anak itu tidak sedang bercanda,
Tapi ucapannya seperti candaan yang dibungkus logika sederhana. Ia senang mendengarnya. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak terdampar, Rian berjalan mengelilingi pondok sepenuhnya. Ia melihat dengan lebih seksama bagaimana anak itu mengatur hidupnya sendirian. Ada kebun kecil yang ditanami singkong, kelor, dan beberapa tanaman herbal. Di dekat sumur, ada kandang ayam dari bilah bambu yang diikat kuat. Tidak jauh dari situ, sebuah tiang kayu menjulang dengan botol-botol bekas tergantung sebagai pengusir burung hama. Semuanya tertata fungsional meski dibuat dengan peralatan seadanya. "Semua ini kau bangun sendiri?" tanya Rian sambil memandangi atap pondok yang tambal sulam tapi tetap kokoh. Dennis mengangguk sambil menyapu jalan setapak dari dedaunan kering. "Sebagian besar. Waktu pertama saya tinggal di sini sendiri, semuanya hampir rusak. Saya perbaiki satu-satu." Rian mengangguk. "Kau hebat." Dennis tidak menanggapi pujian itu. Ia seperti sudah terbiasa tidak memerlukan penilaian dari siapapun. Rian menyusuri jalan setapak itu lebih jauh, hingga mencapai sisi pantai yang belum ia lihat sebelumnya. Di sana, batu-batu karang membentuk lengkungan kecil, dan air laut masuk membentuk semacam kolam alami. Airnya tenang, jernih, dan dangkal. Beberapa ikan kecil berenang bebas di dalamnya. Tempat itu sunyi, bahkan dari suara burung. Rian berdiri lama di situ, lalu duduk di atas batu datar. Angin laut membelai wajahnya. Ia memejamkan mata, membiarkan pikirannya terbang ke tempat yang bahkan ia sendiri belum mampu jangkau. Bayangan demi bayangan mulai muncul. Kapel, kursi makan panjang, cangkir porselen, suara tawa seorang wanita, wajah seseorang, anak muda, mungkin 20 tahunan. Kemudian sirene, getaran keras, air menyusup dari bawah, lantai yang bergoyang, kegelapan. Ia membuka mata perlahan, tubuhnya menggigil. Ketika kembali ke pondok, Rian duduk di depan perapian. Api kecil menyala tenang. Di dekatnya, Dennis sedang mengiris singkong tipis-tipis untuk dijadikan keripik. Tidak ada suara selama beberapa menit. Hanya suara pisau mengiris dan kayu berderak karena panas api. "Aku ingat anakku," kata Rian tiba-tiba. Dennis menoleh, tapi tidak berkata apa-apa. "Laki-laki, masih muda, seperti sedang kuliah. Tapi kami tidak dekat." Rian menunduk, menatap kedua tangannya. "Aku pikir aku ayah yang baik, tapi mungkin tidak. Aku terlalu sibuk dengan pekerjaan. Terlalu banyak hal yang kuanggap lebih penting dari keluarga." Dennis kembali melanjutkan irisannya. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Mungkin sekarang waktunya memperbaiki." Rian mengangguk pelan. "Mungkin." Sejak saat itu, setiap sore, mereka duduk di depan pondok sambil berbincang. Rian mulai bercerita lebih banyak, bukan tentang siapa dirinya, karena itu pun masih belum lengkap dalam ingatannya, melainkan tentang perasaan-perasaannya, tentang tekanan hidup, rasa jenuh, kehilangan arah, dan kesepian di tengah keramaian. Dennis, meski usianya masih sangat muda, mendengarkan semuanya dengan tenang. Ia tidak memotong, tidak memberi nasihat, tapi Rian tahu, anak itu memahami dengan cara yang dalam. Malam kelima sejak Rian sadar, mereka duduk di luar pondok. Langit malam terang oleh bulan yang hampir penuh. Bintang berserakan seperti permata di atas mereka. "Dulu, ayah saya suka mengajarkan nama-nama bintang," kata Dennis sambil menunjuk ke langit. Rian menoleh. "Kau masih ingat?" "Beberapa. Tapi saya lebih suka melihat daripada menghafal." Rian tersenyum. "Itu yang sering aku lupakan. Menikmati, bukan hanya mencatat." Angin malam bertiup pelan, membawa bau laut yang familiar. Dennis merebahkan tubuh di tanah beralaskan tikar pandan. Rian mengikuti. Di langit, bintang-bintang tidak bersuara. Tapi dari sana, mungkin, jawaban-jawaban mengalir perlahan. Bukan dalam bentuk kata-kata, melainkan perasaan. Rian menoleh ke arah Dennis. "Kau tidak merasa sepi tinggal di sini sendirian?" Dennis diam cukup lama sebelum menjawab. "Dulu iya.
Sekarang tidak terlalu. Karena aku di sini. Dennis tidak mengangguk, tapi tidak pula membantah. Mereka tidak bicara lagi malam itu. Tapi di dalam hati masing-masing, ada sesuatu yang mulai berubah. Luka di tubuh Ryan sudah hampir sembuh. Tapi luka di dalam dirinya, yang selama bertahun-tahun tertutup ambisi dan kesibukan, baru mulai tersentuh. Dan dari semua tempat yang bisa menyembuhkannya, ia tidak menyangka tempat itu adalah pulau terpencil, dan anak yatim bernama Dennis. Hari-hari mulai bergulir menjadi minggu. Ryan, yang dulunya hanya terbaring dan mengerang kesakitan, kini sudah menjadi sosok yang aktif membantu Dennis mengurus kebun kecil, memperbaiki atap pondok, dan bahkan membuat rak penyimpanan dari potongan kayu kelapa. Tubuhnya belum sepenuhnya pulih, namun semangatnya tampak jauh berbeda dari hari-hari pertamanya terdampar. Dennis tidak banyak berubah dari luar. Ia tetap hemat bicara, bergerak cepat, dan tidak menyukai basa-basi. Tapi Ryan merasakan perbedaan dalam tatapan matanya. Ada percikan kepercayaan di sana, sesuatu yang sebelumnya nyaris padam. Suatu sore, setelah mereka selesai mengikat anyaman daun kelapa untuk perbaikan atap, Ryan duduk bersandar pada pohon nyur tinggi di dekat pantai. Ia memandang laut lepas yang biru pekat, tenang, dan nyaris kosong. Tidak ada kapal, tidak ada suara mesin. Hanya cakrawala jauh di ujung sana yang memperlihatkan batas samar antara dunia dan langit. Aku merasa seperti ditelan dunia, katanya pelan. Dennis, yang sedang mengiris kelapa muda untuk diminum, tidak langsung menjawab. Seolah-olah aku pernah menjadi seseorang yang sangat penting, tapi sekarang bahkan laut pun tak peduli siapa aku. Dennis mengangkat kepala, menatap Ryan tanpa banyak ekspresi. Paman ingin kembali. Ryan tidak segera menjawab. Ia menatap matanya sendiri yang terpantul di air kelapa dalam tempurung. Aku tidak tahu, tapi aku penasaran. Ada bagian dari diriku yang ingin tahu kenapa aku bisa terdampar. Siapa yang mencariku? Atau, apakah ada yang mencariku? Ia menarik napas pelan, lalu melanjutkan. Tapi di sisi lain, aku mulai merasa damai di sini. Dennis menyerahkan air kelapa dan duduk di sebelahnya. Angin laut mulai berembus lebih kencang. Beberapa burung camar menukik rendah ke air. Waktu kecil, kata Dennis, saya pernah berpikir semua anak yatim akan diangkat oleh orang kaya seperti di film. Tapi yang datang bukan mobil mewah, melainkan sepi. Ryan memandang Dennis. Matanya dalam dan tenang. Paman tidak tahu siapa paman. Saya tahu siapa saya. Tapi tidak tahu masa depan saya mau kemana. Mungkin kita berdua sedang hilang, cuma di sisi yang berbeda. Ryan mengangguk pelan. Tidak ada kata-kata yang bisa membalas kalimat itu. Terlalu jujur untuk dibantah. Terlalu tulus untuk diabaikan. Hari berikutnya, Ryan mulai membuat sesuatu. Ia meminta bantuan Dennis untuk mencarikan kayu yang panjang dan lurus. Bersama-sama mereka menebang beberapa batang kecil dari pohon liar di ujung hutan, lalu memotong dan mengikatnya menjadi bentuk yang lebih terstruktur. Ternyata Ryan sedang membuat menara sederhana dari kayu, sekitar 3 meter tingginya, cukup kokoh untuk menopang tubuh satu orang dewasa berdiri di atasnya. Kalau aku berdiri di atas sana, aku bisa melihat lebih jauh, katanya ketika Dennis bertanya. Tapi laut tetap luas, paman. Balas Dennis sambil menyeret potongan batang. Ryan tersenyum. Aku tahu. Tapi kadang, dengan melihat lebih jauh, kita tahu bahwa kita belum selesai berjalan. Proyek menara itu memakan waktu hampir 4 hari. Mereka berdua bekerja dalam diam. Kadang hanya terdengar suara palu dari batu yang digunakan untuk memaku, atau gesekan kayu di pasir. Di malam hari, mereka duduk di dekat api dan membicarakan hal-hal yang lebih ringan, tentang makanan kesukaan, tentang suara hutan di malam hari, bahkan tentang bintang yang terlihat berbeda di musim tertentu. Ketika menara selesai, Ryan menaiki tangga satu persatu. Denahnya sederhana, 3 pilar utama menopang lantai segi 4 kecil, dengan pagar dari batang bambu untuk mencegah jatuh. Dari atas sana, ia melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sejak datang ke pulau itu. Cakrawala yang lebih luas, garis pantai dari ujung ke ujung, dan laut yang mengembang seperti selimut raksasa.
Namun tidak ada kapal. Tidak ada tanda-tanda peradaban. Hanya ombak yang memukul pasir dan burung-burung yang terbang rendah. Ia turun perlahan. Matanya agak sayu. Tidak ada. Tanya Dennis. Ryan menggeleng. Hanya laut. Dan hening. Beberapa hari setelahnya, Dennis mengajak Ryan ke sisi barat pulau. Tempat itu jarang mereka datangi karena jalurnya lebih terjal dan penuh semak. Tapi Dennis bilang, ia ingin menunjukkan sesuatu. Mereka menembus semak belukar selama hampir 1 jam, mendaki sedikit bukit kecil dan menuruni tebing pendek. Saat akhirnya sampai, Ryan tertegun. Di sana, tersembunyi di balik karang, terdapat sebuah pantai kecil dengan pasir seputih susu. Airnya tenang, dan di sisi kanan, terdapat goa kecil yang mulutnya terlindung dari angin laut. Di dalamnya, Ryan mendapati sesuatu yang tak ia duga. Potongan-potongan kayu kapal, papan tanda, pelampung rusak, bahkan koper tua yang telah tergerus air dan garam. Dulu saya menemukan semua ini saat berburu kerang, ujar Dennis. Ryan memeriksa pelampung. Ada tulisan samar, Oceania Cruise 9. Tangannya gemetar. Ini kapal tempat aku berada. Ia membuka koper tua itu. Isinya basah, sebagian hancur. Tapi di antara potongan pakaian dan kain lembab, terdapat sebuah buku catatan kecil bersampul kulit hitam. Ia membukanya perlahan. Di halaman pertama, tertulis nama, Ryan Sujono, CEO Pacific Investama Group. Ryan terdiam. Semua potongan kenangan yang selama ini terapung-apung dalam pikirannya, kini mulai menyatu. Ia teringat wajah rekan-rekannya di meja rapat. Ia teringat podium tempat ia memberikan sambutan peluncuran kapal pesiar mewah itu. Ia juga teringat suara gaduh saat terjadi kerusakan mesin, dan bagaimana ia berusaha membantu penumpang sebelum akhirnya jatuh ke laut akibat hempasan ombak. Dennis mendekatinya. Paman benar-benar orang penting. Ryan tertawa pelan. Dulu kupikir iya. Tapi sekarang, di tempat ini, aku hanya orang yang belajar menjadi manusia biasa. Mereka berdua duduk di mulut goa hingga sore. Ryan tidak berkata apa-apa lagi. Ia memeluk buku catatan itu seperti seseorang yang akhirnya menemukan kembali hatinya. Ketika malam tiba, mereka kembali ke pondok membawa beberapa benda dari goa. Catatan, pelampung, dan plat nama dari kapal. Ryan membersihkannya perlahan, menyimpannya rapi dalam kotak. Ia tidak tahu apakah akan kembali ke kehidupannya yang dulu atau tetap tinggal di tempat ini. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak lagi kehilangan arah. Beberapa minggu setelah penemuan itu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Di pagi hari yang cerah, saat Ryan sedang memancing dan Dennis memetik daun kelor, terdengar suara dengungan dari langit. Bukan burung, bukan angin. Mereka menengadah. Sebuah helikopter berputar perlahan di atas pulau. Dennis menatap Ryan. Ryan membalas tatapannya. Pencarianku mungkin sudah selesai, kata Ryan pelan. Tapi paman belum bilang akan pergi, ucap Dennis tanpa ekspresi. Tapi nadanya berbeda dari biasanya. Ryan menatap laut. Hatinya bergejolak. Dunia lama memanggil. Tapi dunia baru ini memberinya napas. Dan pilihan itu, yang awalnya terasa jauh, kini ada di depan mata. Helikopter itu melayang-layang di atas langit pulau seperti elang yang mengamati mangsanya. Suara baling-balingnya memecah kesunyian yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan Ryan dan Dennis. Pulau itu tak pernah disinggahi siapapun. Bahkan suara jangkrik pun terasa lebih akrab dibanding deru mesin itu. Ryan berdiri dengan kaki yang gemetar di bibir pantai. Tangan kirinya memegang baju yang basah oleh air laut. Ia tak pernah benar-benar memikirkan momen ini akan datang. Momen ketika peradaban kembali menjangkau dirinya. Momen ketika dunia luar menengok ke tempat ini dan mengingat bahwa ada seseorang yang pernah hilang. Sementara itu, Dennis berdiri beberapa langkah di belakangnya. Diam, tak mengucapkan sepatah kata pun. Tak lama kemudian, helikopter mulai menurunkan ketinggiannya. Pasir beterbangan, dedaunan kelapa bergetar, dan burung-burung beterbangan menjauh. Kaki-kaki logam helikopter menyentuh tanah, dan pintunya terbuka. Dari dalam, turun 3 orang pria berseragam biru laut.
Di antara mereka, ada satu wanita parubaya yang mengenakan jas krem dan kacamata hitam. Rambutnya disanggul rapi. Wajahnya terlihat familiar bagi Rian. "Rian Sujono?" teriak wanita itu. Suaranya nyaris tenggelam oleh deru baling-baling. Rian mengangguk perlahan. Wanita itu menunduk sejenak, menahan haru, lalu berjalan cepat mendekatinya. Ia membuka kacamatanya dan menatap wajah Rian seolah tak percaya. "Ya Tuhan, Anda hidup." Rian tersenyum tipis. "Kurasa saya juga tidak percaya." Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Clara, kepala pengacara pribadi dari perusahaan milik Rian. Ia menjelaskan bahwa sejak kapal pesiar Oceania Cruise 9 tenggelam, seluruh dunia mengira Rian telah meninggal. Media internasional menulis berita duka, keluarga besar menggelar upacara doa, dan dunia bisnis dikejutkan oleh hilangnya salah satu tokoh paling berpengaruh di Asia Tenggara. "Kami mencari di banyak pulau," ujar Clara. "Tapi siapa sangka, justru di sini." Ia memandang sekitar. Pondok sederhana dari bambu, peralatan dapur dari tempurung kelapa, dan seorang anak lelaki kurus dengan sorot mata tajam yang berdiri di kejauhan. "Dan, siapa dia?" Rian menoleh ke belakang, mengikuti arah pandang Clara. "Dia yang menyelamatkan saya," jawab Rian tegas. "Tanpa anak itu, mungkin saya sudah menjadi bagian dari batu karang di dasar laut." Clara menatap Dennis tanpa terlalu menunjukkan ekspresi. Ia menoleh kembali ke Rian dan berkata, "Anda perlu kembali. Ada banyak hal yang harus diurus. Pewarisan saham, proyek-proyek tertunda. Bahkan, media mulai meragukan bahwa Anda benar-benar hilang. Beberapa investor luar negeri menyebut ini sebagai skandal, bahwa Anda menghilang untuk menghindari krisis." Rian terdiam. Kata-kata Clara bagaikan rantai yang menariknya kembali ke dunia yang telah lama ditinggalkannya. Dunia yang penuh rapat, target, politik perusahaan, dan tekanan tak berujung. Namun matanya tetap tertuju pada Dennis. Anak itu hanya berdiri, tidak memelas, tidak bersuara. Tapi dari cara ia menggenggam pangkal kayu yang biasa ia pakai untuk memotong kelapa, Rian tahu, anak itu sedang menahan sesuatu yang tidak ia tahu bagaimana caranya mengungkap. Clara dan timnya menawarkan untuk membawa Rian langsung ke Singapura, tempat kantor pusat perusahaan berada. Jet pribadi telah disiapkan. Dokumen identitas sudah dicetak ulang. Bahkan rumah tinggal yang dulunya ditinggalkan dalam keadaan kosong telah dibersihkan dan disiapkan menyambut kepulangan raja mereka. "Tentu, Paman bisa pergi," kata Dennis pada malam itu, ketika mereka duduk di sekitar api unggun terakhir mereka bersama. "Tapi jangan lupa," lanjutnya dengan suara rendah, "pulau ini bukan yang menyelamatkan Paman. Yang menyelamatkan Paman adalah orang yang juga kesepian di tempat ini." Rian menunduk. Kata-kata itu menghantamnya lebih kuat daripada angin musim badai. Ia menatap Dennis yang tetap menatap lurus ke bara api. Tidak ada amarah, tidak ada permohonan. Hanya sebuah pengingat akan kedalaman hubungan yang telah tumbuh di antara dua orang asing yang bertemu karena nasib. Malam itu, Rian tidak bisa tidur. Ia duduk di luar pondok, memandang bintang-bintang yang berkilauan di atas langit tropis. Ia memutar kembali semua yang terjadi sejak pertama kali ia ditemukan di tepi pantai oleh Dennis. Luka, kebingungan, pertolongan yang tanpa syarat, dan perjalanan kecil mereka membangun kembali arti dari hidup. Apa artinya menjadi seseorang yang penting? Kalau hati tidak pernah merasa utuh, apa gunanya nama besar dan kekayaan? Kalau itu semua tidak bisa menyembuhkan luka paling dasar, kesepian? Keesokan paginya, Clara dan tim telah siap dengan helikopter yang kembali menunggu di tepian hutan. Mereka ingin segera membawa Rian karena ada sidang penting dengan Dewan Direksi. Clara bahkan sudah menerima pesan dari para pemegang saham yang ingin memastikan Rian benar-benar muncul kembali ke publik agar nilai saham tidak terus merosot. Rian mengenakan pakaian yang diberikan oleh tim Clara. Jas tipis linen, sepatu pantofel ringan, dan jam tangan digital canggih. Tapi sebelum ia naik ke helikopter, ia menoleh ke arah Dennis. "Ayo ikut," katanya pelan. Dennis mengernyitkan alis. "Ke kota?" Rian mengangguk. "Kau sudah selamatkan aku.
Bahkan saat kau sendiri juga perlu diselamatkan. Sekarang gantian aku membawamu ke tempat di mana kau bisa belajar, tumbuh, dan mungkin hidup dengan lebih dari sekadar sisa makanan laut." Dennis tidak langsung menjawab. Ia menatap hutan di belakangnya, pondok kecil yang mereka bangun bersama, dan jalur-jalur kecil yang ia tempuh hampir setiap hari. "Kalau saya ikut, saya bukan tamu ya?" "Bukan. Kau anakku." Clara terperanjat. "Maaf, Pak Ryan. Maksud Anda?" "Saya mengadopsi dia. Saya sudah teken niat ini sejak beberapa minggu lalu saat kami temukan koper di goa. Saya sudah putuskan sejak saat itu. Di dunia lama saya kehilangan sesuatu yang penting. Tapi di dunia baru ini, saya menemukannya kembali, dalam wujud anak bernama Dennis." Dennis menunduk pelan, kemudian tersenyum. Senyum kecil, tapi penuh makna. "Kalau begitu, saya ikut, Paman." Ryan menggandeng tangan Dennis. Mereka melangkah menuju helikopter bersama-sama. Dua jiwa yang pernah hilang dalam caranya masing-masing, kini menjemput kembali kehidupan, bukan dengan meninggalkan masa lalu, tapi dengan membawanya sebagai pijakan masa depan. Helikopter mengangkat tubuh mereka dari pasir, membawa mereka menjauh dari pulau kecil yang telah menjadi saksi transformasi paling jujur dalam hidup keduanya. Dari kejauhan, pohon kelapa dan jejak kaki mereka di pantai perlahan memudar. Tapi cerita mereka baru saja dimulai. Jendela kaca di dalam jet pribadi memperlihatkan hamparan awan yang perlahan dilalui pesawat. Di bawah sana, samudra yang tak bertepi membentang seperti tirai kebiruan. Di balik kemewahan kabin, di mana segala sesuatu tersaji serba digital, serba otomatis, ada dua jiwa yang duduk bersebelahan tanpa banyak bicara. Dennis menatap keluar jendela dengan mata penuh tanya. Di hadapannya bukan hanya awan atau langit yang tak dikenalnya, tapi juga dunia yang sama sekali asing. Dunia yang penuh warna lain, bukan lagi biru laut dan hijau daun, tapi logam, kaca, suara mesin, dan kecepatan. Bagi anak yang selama ini hidup dari akar pohon dan air hujan, kilau monitor dan ketukan sepatu mengkilap adalah dunia yang menakutkan. Ryan sesekali melirik anak itu, memerhatikan setiap gerak tubuhnya yang kaku. Ia tahu, ini bukan perjalanan biasa. Ini perpindahan antara dua dimensi hidup, dan tak semua orang bisa melewatinya tanpa luka dalam hati. Dennis tak bertanya apa-apa tentang pesawat, layar hiburan, atau kursi empuk yang bisa direbahkan hanya dengan sentuhan tombol. Ia hanya diam, membiarkan semuanya masuk perlahan-lahan dalam diamnya. Sesekali, ia menggenggam bagian ujung bajunya sendiri, kebiasaan yang sudah lama menjadi penenang baginya. Ryan mencondongkan badan. "Kalau nanti sampai, kita nggak langsung ke tempat ramai. Kita ke rumahku dulu. Tenang, rumahnya banyak pohon, ada kolam juga." Dennis hanya mengangguk pelan. Clara yang duduk tak jauh dari mereka memutar tubuh dan berbicara pelan. "Pak Ryan, jadwal Anda untuk besok pagi diatur ulang. Sore ini kita transit dulu di Batam. Dari sana ke Singapura tidak lama." "Batam?" tanya Dennis pelan. "Itu apa?" Ryan menjawab lembut. "Sebuah pulau juga, tapi bukan seperti tempat kita tinggal. Di sana ada orang, ada kendaraan, ada jalanan." Dennis menatapnya lama, sebelum akhirnya berkata, "Apa di sana orang juga lupa cara mendengar suara angin?" Ryan tersenyum kecil. Jawaban Dennis sederhana, tapi menusuk. Sore itu, mereka mendarat di sebuah lapangan helipad milik swasta di tengah kawasan elit Batam. Dari sana, sebuah mobil SUV mewah telah menunggu. Dennis tampak kaku saat melangkah ke dalam mobil. Semua begitu asing. Semua begitu wangi, bersih, dan dingin. Ia bahkan sempat mengusap dudukan kursi dengan jarinya. Tak percaya bahwa tempat duduk bisa selembut itu. "Kalau dingin bilangnya," kata Ryan. "AC-nya bisa dimatikan." Dennis hanya mengangguk, lalu memandang keluar jendela mobil. Matanya mengikuti bayangan gedung-gedung, mobil-mobil yang berjejer, dan pejalan kaki yang sibuk dengan gawai di tangan. Saat mobil melintasi pusat kota, Dennis bertanya pelan, "Apa semua orang di sini punya tujuan yang jelas?"
Rian butuh waktu untuk menjawab. Mereka terlihat begitu. Tapi kadang, mereka juga cuma jalan cepat karena takut berhenti. Takut berhenti. Iya, kalau berhenti, mereka harus mulai mendengar pikiran sendiri. Dennis tidak menjawab, tapi pertanyaan itu tetap tinggal di udara, seperti benang yang belum diikat. Malam itu, mereka bermalam di villa sementara milik perusahaan, sebuah rumah dengan pelataran luas, kolam ikan, dan ruangan tamu berlantai marmer. Dennis berjalan menyusuri rumah itu dengan langkah hati-hati, seolah takut merusak setiap inci permukaannya. Ia melihat lukisan-lukisan besar di dinding, patung kecil di sudut ruangan, dan lampu gantung yang berkilau seperti kristal laut. Ia berjalan masuk ke kamar yang disiapkan khusus untuknya. Kamar itu jauh lebih besar daripada pondok mereka di pulau. Di sudut ruangan, ada rak buku dan televisi yang menempel di dinding. Tempat tidurnya empuk, dengan sprei putih seperti awan. Dennis tidak langsung naik ke tempat tidur. Ia duduk di lantai, memandangi semuanya. Rian yang berdiri di depan pintu berkata, "Kalau lebih nyaman tidur di bawah, tidak apa. Tapi kamu boleh pilih." "Tidak apa. Saya cuma belum tahu, ini semua mimpi atau bukan." Rian mendekat dan berlutut. "Aku juga belum terbiasa. Tapi kita hadapi bareng, ya?" Dennis mengangguk pelan. Dan untuk pertama kalinya, ia menatap Rian dengan pandangan yang sedikit lebih tenang. Hari berikutnya, mereka melanjutkan perjalanan ke Singapura dengan jet yang lebih kecil. Dennis mulai sedikit terbiasa dengan proses-prosesnya. Pemeriksaan keamanan, pemeriksaan paspor, lalu bunyi-bunyi pengumuman bandara yang tak pernah berhenti. Di Singapura, mereka dijemput oleh konvoi mobil dari perusahaan. Mereka menuju apartemen mewah milik Rian di kawasan Marina Bay. Bangunan dengan jendela setinggi langit dan lift yang transparan. Dennis tak bisa menyembunyikan rasa takjubnya. Saat lift naik ke lantai 41, ia menyentuh kaca dan memandang keluar. Laut tampak kecil, dan mobil-mobil hanya seperti titik-titik semut. "Dunia ini tinggi sekali," katanya. "Tapi bukan berarti lebih hebat," sahut Rian. Saat mereka memasuki unit apartemen, Dennis langsung berhenti di tengah ruangan. Tempat itu seperti dunia yang terbuat dari cahaya dan kaca. Sofa besar, layar televisi sebesar lemari, dapur dengan lampu-lampu gantung, dan jendela-jendela yang memperlihatkan cakrawala kota. Rian menunjuk sebuah pintu di sisi kanan. "Kamar kamu yang itu. Kalau kamu butuh suasana pulau, besok kita bisa mulai bikin taman kecil di balkon." "Mau." Dennis menjawab dengan lirih. "Saya boleh naruh batu dari pulau kemarin di sana?" "Tentu. Semua yang penting buatmu. Kita bawa ke sini." Beberapa hari berlalu. Dennis mulai menjalani rutinitas baru. Ia belajar menggunakan alat-alat rumah, mulai dari sikat gigi elektrik sampai remote AC. Ia juga mulai belajar membaca dan menulis dengan guru privat yang ramah bernama Bulin. Tapi di antara semua pembelajaran itu, yang paling sulit bukan soal akademik atau teknologi. Yang paling sulit adalah menyatu. Dunia baru ini terlalu cepat, terlalu terang, terlalu sibuk. Rian berusaha membuat segala sesuatunya berjalan perlahan. Ia menolak jadwal rapat yang terlalu padat. Ia bahkan mengubah ruang kerja pribadinya menjadi ruang baca bersama, agar Dennis bisa duduk di sana kapanpun ia mau. Namun perubahan besar seperti itu tidak selalu bisa disesuaikan dengan mudah. Suatu malam, Rian mendapati Dennis duduk di lantai kamar mandi dengan mata sembab. Di sampingnya, ada handuk yang belum sempat dipakai dan air yang terus mengalir dari keran wastafel. "Aku cuma mau nyuci tangan," bisiknya. "Tapi kerannya keras sekali. Aku pencet, malah airnya makin besar. Aku bingung." Rian duduk di lantai, menenangkan anak itu. "Tidak apa-apa. Kita bisa pelajari satu persatu. Tak ada yang marah." Dennis mengangguk, tapi air matanya tak berhenti. "Di sini, semuanya terasa seperti aku selalu salah." Rian menarik napas dalam, lalu merengkuh anak itu dalam pelukan. "Di sini kamu gak harus jadi sempurna. Kamu cukup jadi kamu." Enis perlahan mengenal dunia baru,
tapi tetap membawa kejujuran dan kepekaan dari dunianya yang lama. Ia membuat pembantu rumah tangga di apartemen tertawa dengan caranya membelah buah mangga seperti di hutan. Ia membuat penjaga gedung kagum saat mengikat daun tanaman yang layu di taman. Dan dari hari ke hari, Rian melihat satu hal, bahwa anak itu bukan hanya menyelamatkannya secara fisik, tapi juga mengajarkannya makna baru tentang hidup, tentang bagaimana manusia bisa kehilangan arah meski punya segala yang tampak benar. Di sebuah malam, saat mereka duduk di balkon yang telah dipenuhi pot bunga dan batu dari pulau itu, Dennis berkata, "Kalau suatu hari Paman harus pergi kerja lama, saya tunggu di sini ya." Rian menggeleng pelan. "Kalau aku pergi jauh lagi, aku akan bawa kamu. Kita berdua sekarang satu tim. Kalau aku bingung, kamu bantu pikirkan. Kalau kamu sedih, aku akan cari caranya membuat kamu tertawa." Dennis memandangi kota di kejauhan, lalu berbisik, "Kalau nanti kita ke tempat yang lebih tinggi dari ini semua, jangan lupakan akar kita ya, Paman." Rian menggenggam tangan anak itu erat. "Tidak akan." Dan malam itu, lampu kota menyala seperti bintang-bintang yang lahir dari bumi, menerangi dua jiwa yang kini tak lagi sendiri. Angin pagi menyentuh lembut daun-daun kelapa yang berjajar di sepanjang pantai. Laut masih setia dengan deburnya yang menyentuh pasir, membawa aroma asin dan dingin yang perlahan menusuk kulit. Dennis bangun lebih awal dari biasanya. Matanya terbuka perlahan, tidak karena mimpi buruk atau ketakutan, melainkan karena rasa penasaran yang mulai tumbuh dalam benaknya sejak pembicaraan panjang bersama Rian malam sebelumnya. Ia menatap Rian yang masih tertidur di atas alas seadanya yang mereka susun dari serat kelapa dan beberapa lembar daun pandan. Ada ketenangan yang aneh di wajah lelaki itu. Tak seperti sebelumnya yang selalu tampak tegang dan waspada. Sejak insiden penyelamatan 2 hari lalu, hubungan mereka perlahan berubah. Rian lebih terbuka, lebih banyak bertanya, bahkan sesekali mengulas senyum kecil yang dulu tak pernah tampak. Dennis berjalan ke sisi pantai membawa ember kecil dari batok kelapa yang ia pakai untuk menampung air hujan semalam. Ia membasuh muka dan menggosok giginya dengan batang kayu lunak seperti kebiasaannya. Tak ada kaca, tak ada sabun, namun itu tak pernah mengurangi semangatnya untuk menjaga kebersihan tubuh. Saat matahari mulai mengintip dari balik laut, Rian terbangun. Ia meneguk air kelapa muda yang sudah disiapkan Dennis dan duduk menghadap laut. Untuk pertama kalinya ia bertanya tanpa canggung, "Apa yang biasa kamu lakukan setelah matahari muncul, Dennis?" "Biasanya saya cari sarapan. Kadang panjat kelapa, kadang cari kerang di pantai," jawab Dennis sambil menunjuk ke arah bebatuan di ujung pulau. "Boleh aku ikut?" tanya Rian, membuat Dennis sedikit kaget. Ia mengangguk pelan. Lalu mereka pun berjalan bersama menuju tepian pantai yang berbatu. Di antara celah-celah batu, Dennis menunjukkan bagaimana cara menemukan kerang yang bisa dimakan. Ia menjelaskan dengan sederhana, tapi rinci. Rian yang dulu terbiasa dengan dunia bisnis dan formalitas mendengarkan dengan seksama, seperti anak sekolah yang mempelajari hal baru. Sesekali Dennis tertawa kecil melihat gerakan canggung Rian yang tak terbiasa membungkuk atau menyentuh lumpur. Tapi yang mengejutkan, Rian tidak mengeluh. Bahkan ketika tangannya kotor atau ketika ia terpeleset kecil, ia tetap tersenyum. Ada semacam semangat baru yang mengisi tubuhnya, yang selama ini tertimbun di balik jadwal padat dan meja rapat. Mereka duduk di atas batu besar setelah ember batok mereka penuh kerang. Rian menatap hamparan laut yang luas. "Kau tahu, Dennis, seumur hidupku, aku tak pernah bisa menikmati waktu seperti ini. Setiap detik hidupku dikurung oleh rencana dan angka-angka. Bahkan untuk tersenyum saja, aku harus tahu jadwalnya." Dennis tidak menjawab. Ia hanya memandang wajah Rian yang mulai berubah. Ia tahu, lelaki itu bukan lagi orang yang sama dengan saat ia pertama ditemukan terdampar. "Kau beruntung," lanjut Rian. "Kau tumbuh tanpa beban dunia yang kujalani. Kau belajar dari alam, dari insting, dan itu membuatmu jauh lebih kuat dari banyak orang yang hidup di kota besar." "Yang saya tahu cuma satu," ucap Dennis pelan. "Kalau saya tidak belajar dari alam, saya sudah lama mati." Pernyataan itu membuat Rian terdiam. Ada kebenaran pahit di balik kalimat singkat Dennis.
Seorang anak yang tumbuh tanpa orang tua, tanpa perlindungan, hanya bisa mengandalkan akal dan tekad. Dan Rian menyadari, ketangguhan Dennis bukan karena dia mau, melainkan karena dia harus. Hari itu dihabiskan dengan menyalakan api, memasak kerang bersama, dan saling bercerita. Untuk pertama kalinya, Rian berbicara tentang keluarganya, tentang bagaimana dia kehilangan ibunya karena penyakit, dan ayahnya yang lebih memilih mengurung diri dalam bisnis untuk melupakan kesedihan. Ia bercerita tentang kesuksesan perusahaannya, kejayaan nama besarnya di dunia finansial, namun tak satu pun dari itu membuatnya benar-benar merasa hidup. Kekayaan hanya menyelimuti kesepian, katanya. Dan sekarang, aku justru merasa lebih hidup meski dengan baju robek dan makanan seadanya. Di malam hari, mereka kembali duduk di tepi pantai. Bulan separuh menerangi langit, dan bintang-bintang bersinar lebih terang dari biasanya. Rian menatap Dennis dengan pandangan berbeda. Kali ini bukan seperti orang dewasa melihat anak-anak, tapi seperti seseorang yang menemukan sesuatu yang lama hilang dalam dirinya. "Dennis, aku ingin kau tahu satu hal," katanya pelan. "Kalau suatu saat kita berhasil keluar dari pulau ini, aku tidak akan membiarkanmu kembali hidup seperti sebelumnya." Dennis mengernyit. "Maksud Om Rian?" Rian menarik napas. "Aku ingin mengangkatmu jadi anakku." Jantung Dennis berdegup lebih cepat. Matanya melebar, dan untuk beberapa detik, ia hanya bisa menatap Rian tanpa suara. "Aku tidak main-main, Dennis. Aku tahu, mungkin terdengar aneh, dan aku bukan orang yang sempurna. Tapi selama beberapa minggu ini, kau telah menyadarkanku akan arti hidup yang sebenarnya. Aku ingin membawamu ke tempat yang lebih baik, memberimu pendidikan, rumah, keluarga." Suasana hening. Hanya suara ombak yang memecah keheningan. Dennis menunduk. Dadanya penuh gejolak yang tak bisa ia mengerti sepenuhnya. Ada harapan, ada ketakutan, ada keraguan, tapi juga ada rasa hangat yang perlahan mengalir. Saya belum tahu harus jawab apa," bisiknya. Rian tersenyum. "Kau tidak perlu menjawab sekarang. Aku hanya ingin kau tahu bahwa mulai malam ini, aku tak lagi menganggapmu sekadar anak kecil yang menyelamatkanku, tapi sebagai anak yang mampu menyelamatkan jiwaku." Dennis menoleh ke arah api kecil yang mereka nyalakan. Api itu menari di atas ranting-ranting kering, seperti menandai awal yang baru. Malam itu, ia tidur lebih dalam dari biasanya, dengan hati yang belum sepenuhnya percaya, namun juga tak bisa menyangkal ada sesuatu yang berubah. Keesokan harinya, pulau itu terasa berbeda. Seolah alam ikut menyambut perubahan yang sedang terjadi. Langit lebih biru, udara lebih segar, dan gelombang laut lebih lembut dari biasanya. Dennis bangun dan melihat Rian sudah duduk di tepi pantai, memandangi cakrawala dengan tatapan yang penuh harap. Ia membawa sebatang kayu dan sedang mencoba menuliskan sesuatu di pasir. "Mencoba menulis nama perusahaan baru," katanya sambil tertawa kecil. "Aku ingin membuat perusahaan baru yang dimulai dari tempat ini. Mungkin aku beri nama Pulau Harapan." Dennis tertawa. "Nama yang lucu." "Lucu tapi punya makna," sahut Rian. "Sama seperti kamu." Hari-hari berikutnya diisi dengan lebih banyak obrolan tentang masa depan. Rian mulai mengajarkan Dennis bagaimana mengelola uang, prinsip bisnis sederhana, bahkan cara berpikir dalam mengambil keputusan. Meski dengan alat seadanya, semangat mereka tak pernah surut. "Bukan karena aku ingin kau jadi pebisnis," kata Rian, "tapi karena aku ingin kau punya pilihan." Bagi Dennis, itu kalimat yang sangat asing. Seumur hidupnya, ia tidak pernah merasa punya pilihan. Ia hanya menjalani. Tapi kini, untuk pertama kalinya, seseorang memberinya kuasa untuk memilih masa depannya sendiri. Hari berganti minggu. Dan di suatu pagi, saat mereka sedang menjemur ikan di atas batu pipih, Dennis melihat sesuatu di kejauhan. Sebuah garis tipis di cakrawala yang bergerak perlahan. Rian bangkit berdiri. Ia mengambil sisa-sisa kaca dari botol yang mereka temukan di pantai, dan mulai memantulkan cahaya matahari ke arah kapal yang mendekat. "Dennis, sepertinya kita akan segera keluar dari sini,"
Dennis hanya diam. Ia tahu, hidupnya akan segera berubah. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah ia siap? Deburan ombak pagi itu terdengar lebih ramai dari biasanya. Di ujung cakrawala, kapal besar berwarna putih mulai menampakkan bentuk jelasnya, semakin mendekat ke arah pulau tempat Dennis dan Rian tinggal selama lebih dari sebulan. Ukurannya jauh lebih besar dari perahu nelayan, dengan beberapa antena tinggi dan bendera merah putih yang berkibar gagah di tiang utamanya. Rian berdiri mematung sambil terus memantulkan cahaya matahari dari potongan kaca botol. Di sampingnya, Dennis menatap kapal itu tanpa berkedip. Tangannya menggenggam erat sepotong kayu yang dipakainya untuk menulis di pasir, seolah takut kalau semuanya hanya ilusi. Tapi kapal itu terus mendekat, dan suara mesin mulai terdengar jelas, menghantam ketenangan alami pulau yang selama ini seperti dunia sendiri bagi mereka. Beberapa menit kemudian, 3 orang berpakaian resmi tampak berdiri di dek kapal. Salah satu dari mereka mengangkat tangan dan melambaikan bendera kecil, pertanda bahwa mereka melihat tanda-tanda kehidupan dari pulau terpencil itu. Rian dan Dennis langsung berlari menuju pantai, mengangkat kedua tangan tinggi-tinggi. Rian bahkan menjerit sekuat tenaga, memanggil kapal itu seperti seorang bocah yang melihat ayahnya pulang dari pelayaran panjang. Saat kapal mulai menurunkan skoci, Dennis menoleh ke arah Rian. "Apa Om yakin ini waktu yang tepat untuk pulang?" Rian memandang wajah anak itu lama sebelum mengangguk perlahan. "Mungkin bukan waktu yang sempurna, tapi ini saat yang sudah kita tunggu. Dunia luar mungkin jauh lebih kacau daripada pulau ini, tapi kita tak bisa selamanya bersembunyi." Sekoci yang berisi 2 awak kapal akhirnya mencapai tepi pantai. Salah satu awak, pria tinggi berambut perak dan bermata tajam, langsung mengenali Rian. "Tuan Rian Pradipta?" tanyanya dengan nada tak percaya. Rian mengangguk. "Akhirnya kalian menemukanku juga." Pria itu segera mengambil alat komunikasi dan mengabarkan ke kapal induk. Dalam waktu singkat, semua yang berada di kapal itu bersorak, termasuk seorang wanita muda yang ternyata adalah sekretaris pribadi Rian. Ia sempat menangis saat melihat Rian melambaikan tangan dari kejauhan. Setelah memastikan keadaan Rian dalam kondisi baik, mereka segera naik ke kapal induk. Dennis sempat ragu, namun Rian memegang bahunya dan berkata, "Kau bersamaku, ingat? Tak akan kutinggalkan kau di sini." Di atas kapal, perhatian semua orang terfokus pada Rian. Beberapa awak kapal bahkan mengabadikan momen itu, seperti melihat pahlawan yang kembali dari misi berat. Tapi Rian tak menggubris keramaian itu. Ia lebih sering melirik ke arah Dennis, memastikan anak itu tidak merasa terasing atau tersisih. Sesampainya di pelabuhan, kerumunan wartawan, petugas, dan orang-orang dari berbagai lembaga sudah menanti. Mereka membawa kamera, mikrofon, dan berbagai pertanyaan tajam yang menghujani Rian sejak kakinya menginjak dermaga. Namun, Rian hanya menjawab singkat, "Nanti saya akan bicara. Sekarang izinkan saya pulang bersama anak ini." Dennis tertunduk, tak nyaman dengan sorotan dan kerumunan. Dunia yang ramai ini terasa asing baginya, berbeda 180 derajat dari sunyinya pulau kecil tempat ia bertahan hidup. Tapi tangan Rian yang tak pernah lepas dari pundaknya menjadi jangkar yang menenangkannya. Mobil hitam mewah menjemput mereka dan membawa ke villa pribadi Rian yang terletak di pinggir kota. Bangunannya besar, berhalaman luas, dan dipenuhi fasilitas yang belum pernah Dennis bayangkan sebelumnya. Ada kolam renang, taman bunga, bahkan ruang permainan yang penuh dengan mainan dan komputer. Namun, yang paling mengejutkan bagi Dennis bukanlah kemewahan itu, melainkan bagaimana Rian memperlakukannya sejak tiba di rumah. Ia tak pernah menyinggung masa lalu Dennis di depan orang-orang. Ia memperkenalkan Dennis kepada seluruh staf rumah dengan kalimat, "Ini Dennis, anak saya." Dennis belum tahu bagaimana harus menyikapi hal itu. Tapi setiap kali Rian mengucapkannya, ia merasa seperti diberi ruang untuk menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar anak yatim dari pulau terpencil. Malam itu, Rian memanggil Dennis ke ruang kerja. Di sana sudah menunggu seorang wanita setengah baya berpakaian rapi. Ia adalah pengacara keluarga Rian. Di depannya, tergeletak beberapa berkas hukum, termasuk surat adopsi resmi yang sudah disiapkan.
Kita akan mulai proses resminya besok, kata Rian. Aku tidak ingin hanya janji di pulau. Aku ingin dunia tahu bahwa kau sekarang bagian dari hidupku. Tapi aku tak akan paksa. Kalau kau belum siap, kita bisa tunggu. Dennis memandang Rian, lalu menoleh ke arah jendela tempat lampu-lampu kota tampak berkelip. Ia teringat pulau, api unggun, kelapa muda, dan malam-malam penuh bintang. Tapi ia juga tahu, dunia yang ini adalah dunia baru yang sedang terbuka untuknya. Dengan suara pelan namun mantap, ia menjawab, "Saya siap, Om." Hari-hari berikutnya diisi dengan berbagai penyesuaian. Dennis mulai bersekolah di sekolah internasional dengan bantuan guru pendamping. Ia belajar membaca lebih baik, menulis, matematika, dan bahkan bahasa Inggris. Sekolah itu penuh dengan anak-anak dari berbagai latar belakang, tapi tidak semua bisa menerima kehadirannya dengan mudah. Beberapa anak memperlakukannya seperti orang aneh. Mereka bertanya-tanya bagaimana seorang anak liar bisa masuk ke sekolah bergengsi semacam itu. Ada yang mengejek aksennya, pakaiannya yang masih terlihat kampungan, bahkan caranya makan yang belum terlalu rapi. Namun, Dennis tak gentar. Ia sudah biasa disalahpahami. Di pulau, ia bertarung untuk hidup. Di kota, ia hanya perlu bertarung untuk dihargai. Rian mendampinginya sebaik mungkin. Ia hadir di rapat orang tua, membacakan cerita sebelum tidur, bahkan ikut bermain game konsol agar bisa masuk ke dunia Dennis. Ia tak pernah sekalipun mengungkit jasanya diselamatkan. Yang ia lakukan hanyalah memberi ruang bagi Dennis untuk tumbuh tanpa tekanan. Namun ujian sebenarnya datang ketika Rian mulai kembali ke dunia bisnis. Setelah menghilang selama lebih dari sebulan, banyak pihak meragukan stabilitas perusahaannya. Beberapa investor menarik saham, media mulai menyusun narasi miring, dan dewan direksi mempertanyakan kepemimpinannya. Rian menghadapi semuanya dengan tenang. Ia tak melawan dengan marah, melainkan menunjukkan langkah baru. Ia membentuk divisi sosial baru di perusahaannya, yang fokus pada pemberdayaan anak-anak dari latar belakang yatim dan marginal. Ia menamai program itu Jembatan Harapan, gagasan yang terinspirasi langsung dari Dennis. Dalam salah satu konferensi pers, Rian mengumumkan, "Saya pernah tenggelam, secara harfiah dan makna. Tapi seorang anak kecil menolong saya bukan karena dia tahu siapa saya, tapi karena dia tahu apa itu manusia. Saya percaya, anak-anak seperti dia bukan beban. Mereka masa depan." Pernyataan itu mengguncang opini publik. Banyak yang awalnya sinis mulai tertarik. Media mulai menyorot latar belakang Dennis dan bagaimana ia menjadi bagian dari perubahan hidup Rian. Tapi di balik segala sorotan itu, Dennis tetap anak yang sama. Ia tetap bangun pagi, tetap latihan membaca keras, dan tetap rindu aroma air kelapa dari pohon yang ia panjat sendiri. Namun ia juga mulai merasakan hal baru, mimpi. Ia mulai membayangkan menjadi arsitek, membangun rumah-rumah ramah lingkungan seperti gubuknya di pulau. Ia mulai suka menggambar denah rumah, menulis cerita, bahkan membuat puisi kecil yang ia selipkan di buku catatannya. Rian menyimpan semua itu. Ia tahu, tak semua mimpi harus besar, tapi semua mimpi harus diberi ruang untuk tumbuh. Suatu sore, saat mereka duduk di balkon rumah menatap matahari terbenam, Dennis berkata, "Om Rian, kalau suatu hari saya besar, saya ingin bangun tempat tinggal buat anak-anak yatim. Tapi bukan panti asuhan yang suram, ya, yang ada taman, ada pohon kelapa, dan semua anak punya suara." Rian mengangguk, lalu mengusap kepala Dennis. "Kau sudah mulai membangun tempat itu sejak kau pertama kali menyelamatkanku. Kita akan bangun bersama." Dan hari itu, ketika matahari perlahan tenggelam di ujung kota, Dennis sadar satu hal, dunia ini tidak sekejam yang dulu ia pikirkan. Asalkan ada satu orang saja yang benar-benar peduli, dunia bisa berubah. Dan ia, si anak kecil dari pulau sepi, kini menjadi bagian dari perubahan itu. Setelah kedatangan helikopter yang membawa rombongan kecil dari dunia luar, pulau yang selama ini sepi kini terasa asing bagi Dennis. Ia menatap laut yang bergelombang tenang, namun hatinya seperti dihantam arus kuat dari berbagai arah. Selama berminggu-minggu,
Ia hanya mengenal Rian sebagai seorang pria yang terdampar dan mencoba bertahan hidup. Tapi kini, dengan kemeja mahal yang kembali melekat di tubuhnya, sepatu kulit yang menapak tanah dengan aroma kuat, serta pembantu pribadi yang datang dengan ekspresi hormat, Rian berdiri di antara dua dunia yang sangat berbeda. Dennis berdiri sedikit jauh, di samping pohon kelapa yang batangnya melengkung rendah ke arah pantai. Ia memandangi Rian berbicara dengan pria berjas dan perempuan berpenampilan tegas yang terus mencatat sesuatu di tablet elektronik. Rian tampak ragu untuk beberapa saat. Lalu matanya melirik ke arah Dennis. Tatapan itu bukan sekadar melihat, tapi mempertimbangkan. Seakan ada keputusan besar yang sedang bergulat di kepalanya. Ketika rombongan itu mulai kembali ke helikopter untuk mempersiapkan keberangkatan, Rian berjalan mendekati Dennis. Langkahnya lambat. Tidak seperti sebelumnya yang selalu mantap dan berirama percaya diri. Ia berhenti beberapa langkah di depan Dennis. "Aku bisa kembali," katanya singkat. "Tapi aku tak bisa meninggalkan semua ini begitu saja." Dennis mengangguk pelan, mencoba menyembunyikan keterkejutannya. "Bapak sudah tahu semuanya sekarang?" "Ya, perusahaanku masih berdiri. Sebagian sahamku diselamatkan tim keuanganku. Dunia yang kuanggap telah hilang ternyata tetap menungguku kembali. Tapi," Rian menghela napas, matanya beralih ke laut. "Di pulau ini, aku menemukan sesuatu yang tidak bisa dibeli. Termasuk kamu, Dennis." Dennis hanya memandangi pasir di kakinya. "Kalau Bapak ingin kembali ke sana, saya tidak akan melarang. Kalau kamu jadi aku, kamu akan kembali?" Pertanyaan itu seperti petir di siang hari. Dennis tak langsung menjawab. Ia tahu, bukan tempatnya menilai. Tapi ia juga sadar, Rian menanyakan itu bukan karena tak tahu jawabannya. Mungkin ia hanya ingin mendengar dari orang yang tidak memandangnya sebagai pengusaha besar, tapi sebagai sesama manusia. "Saya tidak tahu bagaimana rasanya punya dunia sebesar itu," ujar Dennis akhirnya. "Tapi saya tahu bagaimana rasanya tidak punya siapa-siapa." Rian mengangguk pelan. Lalu ia berkata dengan nada lirih, "Aku ingin kamu ikut denganku." Dennis mengangkat wajahnya. "Maksud Bapak?" "Bukan cuma ikut keluar dari pulau ini. Aku ingin kamu ikut ke dalam hidupku. Aku sudah bicara dengan pengacara dan asistenku. Aku ingin mengangkatmu sebagai anak." Seketika, dunia Dennis terasa terbalik. Suara ombak mendadak hilang. Angin pun serasa berhenti bertiup. Ia mencoba mencernanya, namun seolah otaknya tidak mampu menangkap semua makna yang datang sekaligus. "Tapi, kenapa saya?" "Karena kamu yang menyelamatkanku. Bukan cuma tubuhku, tapi juga hatiku. Kamu satu-satunya alasan kenapa aku tidak menyerah waktu itu. Aku tahu kamu bukan anak biasa. Kamu punya sesuatu yang tidak banyak orang miliki, Dennis. Dan aku ingin melihat kamu tumbuh, bukan sebagai anak jalanan yang ditinggalkan nasib, tapi sebagai seseorang yang memiliki arah, tempat, dan masa depan." Dennis tidak langsung menjawab. Ada perasaan aneh yang menyelimuti dadanya. Bukan bahagia semata. Ada takut, ada ragu, dan entah kenapa, ada rasa bersalah. "Kalau saya ikut, berarti saya harus tinggalkan semua ini?" tanyanya pelan. Rian mengangguk. "Kita akan datang lagi, kalau kamu mau. Tapi hidupmu tidak akan lagi seperti dulu." Dennis diam lama. Ia memikirkan ayahnya, ibu yang tidak pernah ia lihat, panti asuhan yang dulu sempat ia tinggalkan karena luka. Ia juga memikirkan langit pulau ini, aroma lautnya, suara burung yang hanya berkicau pada waktu-waktu tertentu, dan malam-malam panjang yang ia lewati hanya dengan cahaya api kecil dan obrolan hangat bersama Rian. "Kalau saya ikut, Bapak tidak akan berubah?" tanyanya tiba-tiba. Rian tertawa pendek. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi aku berjanji, aku tidak akan lupakan siapa yang telah membuatku berubah." Dennis akhirnya mengangguk pelan. "Kalau begitu, saya ikut." Saat helikopter terangkat meninggalkan tanah pulau itu, Dennis memandangi pemandangan terakhir dari sudut matanya. Ia melihat tempat mereka biasa menyalakan api unggun, batu besar tempat mereka duduk berjam-jam, dan gubuk sederhana yang menjadi saksi banyak kisah.
Semua mengecil, menghilang, tergantikan oleh suara deru baling-baling dan bayangan masa depan yang belum sepenuhnya ia mengerti. Perjalanan menuju daratan terasa singkat. Saat mereka mendarat di salah satu rumah sakit di kota besar, Dennis seperti masuk ke dunia lain. Cahaya terang, deretan mobil hitam mengkilap, orang-orang berdasi yang membungkuk dan mengangguk. Semuanya terlihat seperti adegan dalam film yang dulu hanya bisa ia tonton dari kejauhan. Beberapa hari ke depan dihabiskan dengan pemeriksaan medis, legalitas, dan urusan administratif. Namun bukan itu yang membuat Dennis merasa asing. Ia kini tidur di tempat tidur empuk, diberi makan oleh koki pribadi, bahkan diajak berbincang oleh para profesional yang ingin mengetahui latar belakang dan potensinya. Namun, di antara semua itu, Ryan tidak pernah berubah. Setiap malam, ia datang ke kamar Dennis, duduk di sofa dan mengajak bicara, entah tentang masa lalu atau rencana ke depan. Namun, tidak semua orang menyambut kehadiran Dennis dengan tangan terbuka. Pada hari keempat, seorang wanita parubaya, berpakaian rapi dan mengenakan perhiasan mencolok, masuk ke ruang tamu rumah Ryan. Ia membawa tas kulit mewah dan tatapan tajam yang langsung mengarah pada Dennis. "Ini anaknya?" tanyanya kepada Ryan. Meski Dennis ada di sana, Ryan berdiri dari sofa. "Namanya Dennis." Wanita itu menyipitkan mata. "Kamu sungguh yakin, Ryan? Seorang anak yatim dari entah di mana?" "Ya, aku yakin." Wanita itu menghela napas. Dewan direksi tidak akan menyukainya. Wartawan akan menyerbu. "Kamu bukan sekadar pengusaha. Kamu adalah wajah dari perusahaan. Ini bukan sekadar keputusan pribadi." Ryan menatapnya tenang. "Kalau ada yang mempertanyakan keputusan ini, suruh mereka datang langsung padaku." Wanita itu melirik Dennis. Ia hendak berkata sesuatu, namun akhirnya hanya mengangguk kecil, lalu berbalik dan pergi. Setelah kepergiannya, Dennis mendekat ke Ryan. "Saya membuat semuanya jadi rumit ya?" Ryan tersenyum dan mengusap rambut Dennis. "Kamu hanya jadi diri sendiri. Dunia ini yang terlalu suka ribut dengan apa yang tidak mereka pahami." Dennis menunduk. "Kalau mereka semua tidak setuju, Bapak tetap akan." "Aku bukan memilih jalan mudah, Dennis. Aku memilih jalan yang benar." Malam itu, Dennis tidur lebih tenang. Tapi ia juga tahu, perjalanan selanjutnya tidak akan semudah hidup di pulau. Dunia nyata lebih tajam, lebih cepat, dan seringkali tidak adil. Tapi setidaknya, kali ini, ia tidak lagi berjalan sendirian. Hari itu, matahari bersinar cerah di halaman belakang rumah mewah milik Ryan. Burung-burung kecil yang sudah lama bersarang di pepohonan taman tampak ceria, berkicau bersahut-sahutan di antara dedaunan. Dennis berdiri di depan jendela besar, mengenakan setelan kasual berwarna biru dongker yang pas di tubuh kurusnya. Ia belum terbiasa dengan pakaian semahal itu, namun perlahan mulai belajar menerima bahwa hidupnya kini tidak lagi seperti dulu. 2 bulan telah berlalu sejak ia meninggalkan pulau itu. Dunia baru yang kini menjadi miliknya telah menunjukkan warna-warninya. Ada kagum, ada bingung, ada juga rasa lelah yang terkadang muncul diam-diam di sela hari-hari penuh aktivitas baru. Ia belajar tentang dunia usaha, mengikuti pelajaran khusus dengan guru privat, serta menghadiri berbagai pertemuan sosial yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, dari semua itu, yang paling membekas baginya adalah rutinitas sederhana, makan malam bersama Ryan, duduk mengobrol hingga larut malam, dan berbicara jujur tanpa formalitas. Suara ketukan lembut di pintu membuyarkan lamunannya. Ryan muncul dengan senyum hangat, mengenakan kemeja putih sederhana dan celana panjang krem. "Kamu siap?" tanyanya. Dennis mengangguk. "Kita kemana hari ini?" "Kejutan." Mereka melangkah keluar menuju mobil hitam yang sudah menunggu di halaman. Sepanjang perjalanan, Dennis hanya melihat pemandangan kota yang masih terasa asing. Gedung tinggi berbaris tanpa jeda. Orang-orang berjalan cepat dengan tujuan yang seakan sudah tertanam kuat dalam kepala masing-masing. Ia merenung sejenak, membayangkan dirinya jika tetap berada di pulau. Apa yang akan ia lakukan sekarang? Masih memancing? Membuat jebakan ikan?
Atau hanya duduk menatap laut seperti biasa? Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah bangunan besar yang tampak baru direnovasi. Di atas gerbangnya terpasang papan nama besar bertuliskan, Yayasan Harapan Baru Anak Nusantara. Dennis menoleh cepat pada Rian. "Apa ini, Pak?" Rian hanya tersenyum dan menggandeng lengannya. "Lihat sendiri." Mereka masuk ke dalam, disambut oleh beberapa staf muda yang mengenakan seragam biru langit. Di ruang utama, tergantung poster besar yang menampilkan anak-anak dari berbagai latar belakang, tersenyum sambil memegang buku dan perlengkapan sekolah. Di sudut lain, ada ruangan komputer, ruang baca, dan bahkan ruang musik. "Saya dan beberapa orang membangun yayasan ini untuk anak-anak seperti kamu dulu, Dennis. Anak-anak yang punya potensi besar tapi tak punya kesempatan. Tempat ini akan jadi rumah baru untuk banyak Dennis lainnya." Dennis terpaku. "Dan," Rian melanjutkan, "aku ingin kamu yang menjadi ikon pertama dari yayasan ini. Aku ingin kamu ceritakan pada mereka bahwa kamu bukan sekadar anak yang beruntung, tapi anak yang tidak menyerah." Dennis menatap Rian. Matanya memerah. Ia tidak berkata apa-apa, hanya memeluknya erat. Dunia yang dulu begitu sempit baginya, kini terbuka luas dengan jalan-jalan baru yang tak pernah ia bayangkan. Hari-hari selanjutnya diisi dengan persiapan peluncuran yayasan. Media mulai meliput, dan nama Dennis mulai terdengar di berbagai berita. Namun, bukan sensasi yang mereka angkat, melainkan kisahnya yang menyentuh banyak hati. Seorang anak yatim dari panti asuhan, yang tersesat, lalu menemukan seseorang yang juga sedang tersesat. Dua manusia yang saling menyelamatkan tanpa rencana. Dennis bukan hanya dijadikan anak oleh Rian secara hukum, tapi juga mulai dianggap sebagai ahli waris dalam struktur perusahaan yang ia miliki. Tentu, semua proses itu dilalui perlahan, dengan banyak pembimbing, pendamping hukum, dan dukungan psikolog. Tapi Dennis tidak terburu-buru. Ia tahu hidup tidak bisa dikejar seperti mengejar waktu di kereta. Ia ingin menikmati setiap langkah. Suatu hari, saat Dennis baru saja menyelesaikan sesi pelatihan keuangan dasar dengan seorang mentor, ia duduk di balkon kamar lantai 2 rumahnya. Rian datang membawa 2 gelas coklat panas. Duduk di kursi rotan di sebelahnya. "Kamu terlihat berbeda sekarang," kata Rian. "Berbeda bagaimana?" "Lebih percaya diri, tapi tetap tidak sombong." "Aku bangga." Dennis tertawa kecil. "Saya juga senang, tapi kadang masih merasa ini semua seperti mimpi." Rian menatap langit. "Aku juga. Kadang aku berpikir, kalau saat itu aku tidak jatuh dari kapal, mungkin aku tidak akan pernah bertemu kamu. Dan mungkin aku akan tetap jadi pria yang hidup dengan uang, tapi tidak pernah benar-benar merasa hidup." Mereka berdiam sejenak, mendengarkan suara angin sore yang menyapu dedaunan. "Besok kita ke pulau itu lagi," kata Rian tiba-tiba. "Maksud Bapak, pulau tempat kita dulu." Rian mengangguk. "Aku janji akan kembali. Dan kamu juga bilang ingin kembali suatu hari nanti." Dennis tersenyum lebar. Perjalanan ke pulau itu bukan sekadar nostalgia. Rian telah membeli pulau itu secara sah. Ia berencana menjadikannya pusat pelatihan kepemimpinan dan ketahanan mental untuk anak-anak dari yayasan. Ia ingin tempat itu bukan hanya dikenal karena menjadi titik balik hidupnya, tapi juga sebagai tempat banyak hidup lain berubah. Saat mereka mendarat, banyak kenangan langsung menyeruak. Dennis melihat batu tempat ia pertama kali menemukan Rian yang terluka. Ia berjalan menyusuri jalur lama, kini sudah dibersihkan dan diberi papan jalan. Gubuk tua mereka kini direnovasi menjadi pos observasi dengan tetap mempertahankan bentuk aslinya. Di tengah lapangan kecil dekat pantai, Rian mengajak Dennis duduk di bangku kayu yang menghadap langsung ke laut. "Kita sudah sangat jauh dari tempat kita dulu." "Ya," kata Dennis pelan. "Tapi kita tetap di bawah langit yang sama," balas Rian. Senja mulai turun perlahan. Langit memerah keemasan, laut bergemuruh pelan, dan aroma garam menyusup di sela-sela napas mereka. Dennis menatap laut, lalu menatap Rian. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tidak lagi bertanya-tanya tentang siapa dirinya, kemana harus pergi, atau mengapa ia dilahirkan dalam situasi sulit.
Ia tahu jawabannya sekarang, karena ia harus bertemu seseorang yang akan mengubah jalan hidupnya, dan karena ia sendiri ditakdirkan untuk mengubah jalan hidup orang lain. Dan itu membuatnya merasa utuh.